waktu. Saya jarang buat YouTube sekarang ini karena saya belum mulai kerja. Kebetulan saya udah pindah di Nagoya. Dari Nagoya itu ke luar itu lumayan jauh ya. Apartemen ini di daerah kayak kawasan industri di Kita Nagoya. Jadi aku mau cerita dulu, cerita apa ya, setelah saya ya sambungan waktu curhatan di pabrik ramen kemarin, saya mau cerita tentang apa tuh, kan sebelum saya melamar keluar itu, perusahaan itu melakukan 3 wawancara atau soldang dan memutuskan bahwa saya itu bisa keluar dari perusahaan atau enggak. Jadi saya cerita dari awal dulu. Ketika saya pengen keluar itu, saya mengajukan itu kepada kaco di perusahaan itu. Ketika saya mengajukan kaco kaget ketika saya mengajukan pengunduran diri, kan saya minta berhenti. Terus setelah saya mengajukan itu, dia nyuruh saya di hari itu juga datang ke kantornya. Jadi saya bertemu, ini kita rapat pertama ya antar saya dan kaco ya. Saya dan kaco bicara, nanya kenapa saya pengen berhenti, apakah saya mengikut teman saya, karena kan sebelum saya teman saya sudah keluar satu kerjaan juga kan. Jadi saya jelaskan saya udah nggak betah kerja di sini karena yang itu tadi, masalah-masalah sebelumnya yang saya komplain tidak ada perubahan sampai sekarang ini. Karena makin hari kerjaan makin berat dan makin capek banget ya. Terus kaco juga kaget, mukanya sedih karena saya mengajukan pengunduran diri. Itu yang pertama, rapat yang pertama antar saya dan kaco. Sekitar seminggu lebih diadakan rapat kedua antara saya, kaco dan saco serta staf. Rapat kedua itu saco atau presiden itu menanyakan kenapa kamu keluar. Jadi saya jelaskan juga masalah saya itu, masalah dari segi gaji, dari segi tempat tinggal, dari segi tempat kerja juga yang tidak memenuhi gimana nih, tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Jadi saya bilang ini yang kami dapat di perusahaan di sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang kalian janjikan ketika kami melakukan wawancara di Solo waktu itu. Di kontrak kalian mengatakan gaji sekian, terus juga masalah tempat tinggal sekian, ternyata tempat tinggal juga bermasalah. Ketika kami sudah beberapa bulan tinggal di tempat tinggal yang disediakan, kenapa kalian baru menjelaskan ada masalah-masalah terkendala listrik di tempat tinggal itu. Terus juga saya menjelaskan ini itu panjang lebar. Terus yang masalah yang paling itu masalah soal negara seberang, negara Vietnam ya, masalah yang mereka kerja di tempat kerja itu angkat kaki sana sini, nggak mau kerja, nggak mengatur. Terus kayaknya saco ini dan staf kecuali kaco sepertinya nggak senang kalau saya mengatakan negara sebelah itu
paksa saya yang jangan keluar. Terus karena alasannya nggak masuk akal, kata dia, nggak masuk akal. Saya kan sudah sampai 3 kali loh memberitahukan keluhan saya sampai sama perusahaan, tapi perusahaan sampai sekarang belum ada perubahan. Terus juga terus saya juga bilang, ya kalau memang kamu mau ini kan harusnya ada pemberian dari Kumiai, katanya kan. Terus saya bilang, saya sudah melapor sebelumnya sama Kumiai. Sebelum saya melapor ke Kacau, saya sudah berkatakan sama Kumiai agar Kumiai menyampaikan kepada perusahaan. Karena pihak Kumiai itu juga tidak memberitahu kepada pihak perusahaan bahwa saya mau berhenti. Itu menjadi masalah juga kan. Jadi mereka ke saya berbohong. Jadi mereka menuntutlah saya jangan keluar. Saya merasa terpojok. Saya udah mengatakan dari A sampai Z, mereka tidak terima. Mau saya sebut perusahaan tempat saya bekerja sekarang ini kan. Sekarang ini saya apakan. Terus Sacoknya langsung diam, karena Sacok ini tahu perusahaan tempat saya kerja ini merupakan perusahaan terbesar pembuatan roti di Jepang. Mereka shock kan dengar itu kan, karena kan perusahaan mereka ini kan ya masih 3 lah di Jepang ya. Perusahaan mereka ini masih perusahaan ya, pabriknya besar tapi masih perusahaan kecil lah dikatakan Jepang ini. Jadi dia langsung shock karena saya bekerja kembali tempat saya malam dulu. Terus dia memberikan surat SOP, surat pengunduran diri. Terus saya disuruh isi sampai tanggal berapa kerja, terus tanda tangan. Setelah rapat kedua itu, dapat ketiga kali yang tanya final itu sekitar 2 minggu kemudian, atau sekitar 2 minggu lebih, antara Sancho, staff, dan Kumiai. Jadi pula dalam satu ruangan di kantor itu. Terus pihak perusahaan mengatakan seakan-akan mereka ini mengatakan saya pembohong. Memang Kumiai ini juga kadang ada Kumiai juga tidak mau disalahkan ya. Terus itulah. Terus dia bilang, kok ini gimana? Kamu bilang kamu sudah melapor kepada perusahaan kepada Kumiai, tapi pihak Kumiai bilang saya nggak mau melapor. Terus saya bilang, saya sudah melapor. Dari sebelum saya mengundurkan diri juga saya sudah ngasih tahu saya akan keluar pada akhirnya dari perusahaan ini. Dan juga sebelum saya melapor ke Kacau, saya juga sudah menyampaikan kepada Kumiai. Saya jadilah perdebatan antara Kumiai, antara Kacau dan lain kan. Ini diadakan agar tidak ada kesalahpahaman antara perusahaan dengan Kumiai kan. Jadi singkat cerita mereka ulang lagi masalah saya keluar. Nah itu alasan saya keluar lagi kan, diulang-ulang terus alasan saya keluar ini padahal sudah jelas waktu itu masalah itu kan, tapi mereka mengungkit lagi masalahnya dan diungkit lagi kepada Kumiai juga kan. Dan mereka juga nggak terima saya mengatakan bahwa pekerja asing lain gini. Ya, terakhir itu juga garis bawahnya bahwa saya pindah gara-gara gajinya kurang gede alasannya. Padahal saya udah memberikan beberapa alasan ya selain gaji. Saya juga udah bilang sama Kacau sebelumnya kalau saya kalau gaji nggak masalah asal kerja itu nyaman dan rata, bukan satu orang itu mengerjakan 3 pekerjaan orang lain kan. Jadilah jadi itulah sekitar 2 jam sekitar sejaman, kurang lebih sejam rapat antara perusahaan dan Kumiai. Jadi itu berkelarlah masalahnya. Singkat cerita itu tadi, memang mereka kesal juga saya keluar. Kan kita kan punya hak ya kan? Kalau hak kita tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di kontrak kan kita kan bisa marah.
saya jauh-jauh dari kota Medan ke sini untuk kerja, untuk cari duit, bukan untuk main-main. Ketika hak yang saya dapat tidak sesuai dengan ketika hasil kerja saya tidak sesuai dengan saya dapat, apa saya teruskan lagi. Saya sudah cukup bersabar sampai sebulan-bulan di sini, tapi kenyataannya masukan kita kepada kalian tidak akan terima. Saya ingin sama kalian. Itulah. Jadi secara urusan kelar, kita berdamai juga kan, tidak ada kesetegangan. Jadi setelah saya menandatangani surat pengunduran diri itu, ya saya harus bekerja lagi sebulan lagi sebagai tanggung jawab saya terakhir di perusahaan itu. Saya bekerja sampai yang 31 Oktober kemarin. Setelah tanggal 31 Oktober saya selesai. Jadi itulah ya teman-temannya, kadang memang kita sebagai Indonesia jangan mau dibodoh-bodohi atau mau diam atas tindakan yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dari perusahaan kepada kita. Kita juga punya hak di sini kan, karena kita di sini kerja, bukan main-main. Kita kan jauh-jauh ini ngurus makan waktu, makan materi juga, tetapi disesuaikan. Itu yang saya bela, hak saya sesuai. Udah setelah saya keluar itu, teman-teman sangkatan saya juga pengen juga keluar. Jadi kemungkinan 2 orang lagi teman saya bilang bisa keluar juga, lain tidak sesuai kebosan perusahaannya. Jadi itulah, kalau memang bekerja di perusahaan sama kayak gitu. Jadi itu saja video yang saya singkat ini.